Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menjahit saku bobok mulut 2 ya. Nah, di sini kita cari yang mudah-mudah saja untuk caranya, karena di sini kita sama-sama belajar supaya memudahkan teman-teman yang masih belajar ketika mempraktekannya di rumah. Nah, jadi ini adalah hasil dari pembuatan saku bobok mulut 2-nya ya, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ini nampak dari arah belakang seperti ini ya, atau dari arah dalamnya. Nah, ini dari arah depan seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Dan untuk bahannya sudah saya siapkan seperti ini ya. Ini nanti kita anggap sebagai celana bagian belakang, karena di sini kita buatnya itu saku bobok mulut 2 untuk versi celana ya. Nah, seperti ini. Kemudian bahan yang kita siapkan adalah untuk kantong saku boboknya. Nah, seperti ini ya. Kain yang warna hijau ini sebagai puring kantong saku boboknya. Untuk ukurannya di sini saya buat untuk lebarnya selebar kurang lebih 18 cm. Untuk lebarnya, dan untuk panjangnya di sini saya buat kurang lebih 22 cm. Kita buat 2 lapis kain dengan ukuran yang sama, paham ya? Oke, dan bahan berikutnya yang perlu kita siapkan untuk membuat saku bobok mulut 2 adalah 2 lapis kain sebagai mulut saku boboknya nantinya teman-teman. Untuk ukurannya, untuk lebarnya di sini saya buat selebar 3 cm, dan untuk panjangnya di sini saya buat sepanjang kurang lebih 16 cm. Paham ya? Kemudian kita siapkan juga untuk kain kerasnya. Nah, seperti ini ya. Untuk ukuran kain kerasnya di sini saya buat untuk lebarnya selebar 1,5 cm, dan untuk panjangnya saya buat sepanjang kurang lebih 16 cm. Buat 2 ukuran yang sama untuk kain kerasnya ya, seperti ini. Dan untuk mulut saku boboknya juga sama. Kita buat 2 lapis kain dengan ukuran yang sama. Dapat dipahami ya? Nah, langkah berikutnya kita letakkan atau kita tempel kain kerasnya pada bahan untuk mulut saku boboknya. Jadi kita letakkan seperti ini, perhatikan baik-baik cara meletakkannya. Jadi untuk posisi kain bagian dalam atau kain yang jeleknya berada di atas seperti ini ya. Kain untuk bagian luar berada di bawah. Paham ya? Nah, seperti ini. Lalu kita letakkan kain keras di sampingnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Yang ini sebelah sini. Jangan kebalik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah seperti ini, itu kita setrika untuk kain kerasnya supaya menempel. Karena di sini kita gunakan kain keras yang ada lemnya bagian bawahnya ya. Oke, ini akan saya setrika dulu. Oke, jadi untuk kain kerasnya sudah selesai saya tempel ya, sudah selesai saya setrika sehingga menempel seperti ini pada kainnya. Paham ya? Nah, kemudian setelah kita selesai menempelkan kain keras, untuk kelebihannya ini, kain lebihannya ya, itu kita lipat seperti ini, kemudian kita setrika supaya diam sama pada keduanya seperti ini teman-teman. Dapat dipahami ya? Nah, kemudian kita buat garis pada bagian celananya seperti ini ya. Kita buat garis. Nah, ini kan untuk kupnat bagian belakang celana. Kupnat pada bagian celana itu posisinya di tengah-tengah seperti ini ya, untuk bagian kupnat atau sekengan. Nah, di sini sebagai contoh untuk panjang kupnatnya saya buat 8 cm. Kita buat garisnya itu pas di ujung kupnatnya, paham ya? Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk ukuran garisnya kita buat untuk lebarnya 12 cm. Ini nanti sebagai lebar saku boboknya untuk lubangnya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk lebarnya di sini saya buat 1 cm. Kemudian kita buat persegi panjang seperti ini. Dapat dipahami ya? Nah, lalu pada bagian mulut saku boboknya juga sama. Kita buat garis seperti yang saya lakukan. Kelihatan ya garisnya? Nah, kita buat garisnya itu dari tepi lipatan kain ke garis kita buat selebar 0,5 cm. Yang ini juga sama, kita buat 0,5 cm. Dapat dipahami ya? Kita buat garisnya itu pada kain yang tidak ada tempelan kain kerasnya.
Nah, di sebelah sini ya, bukan yang ada tempelan kain keras, tetapi pada kain yang tidak ada tempelan kain kerasnya, pada lipatan yang tidak ada kain kerasnya. Dapat dipahami ya? Di keduanya sama, seperti ini teman-teman. Nah, supaya memudahkan, kita langsung saja ke penjahitan. Nah, langkah pertama yang perlu kita jahit adalah bagian garis pada mulut saku boboknya, dari sini sampai selesai. Seperti ini ya, kita jahit dulu. Oke, jadi ini sudah selesai saya jahit. Nah, seperti ini ya, pada garisnya kita jahit di keduanya. Kemudian setelah kita selesai menjahitnya, pada bagian sisinya yang ini teman-teman, itu kita obras ya. Pada keduanya kita obras. Seperti ini ya. Oke, langkah berikutnya, perhatikan baik-baik. Langkah berikutnya, kita ambil untuk bagian kantong saku boboknya. Kita ambil satu dulu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kita letakkan pada bagian belakang celananya. Ini kita balik dulu. Seperti ini ya, kita balik. Nah, pada bagian belakangnya kita buat garis yang sama seperti di bagian depan. Seperti ini ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya pas kita memasang puring itu bisa seimbang teman-teman. Jadi kesini sama, kesini sama. Paham ya? Nah, kita letakkan seperti ini. Ini kita pada bagian atasnya kita mentokkan saja, kita sejajarkan pada bagian atasnya. Oke, seperti ini ya. Kemudian setelah ini kita kasih jarum pentul dulu, biar tidak geser pas kita melakukan penjahitan. Nah, seperti ini ya, kita pasang jarum pentul seperti ini pada bagian kantongnya. Kemudian setelah selesai kita balik saja. Nah, kita balik seperti ini ya. Kemudian kita ambil lagi untuk bagian mulut saku boboknya. Nah, langkah berikutnya teman-teman, perhatikan baik-baik posisi cara peletakan mulut saku boboknya pada bagian celananya ya, supaya tidak salah. Nah, caranya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Kain yang ada kain kerasnya, yang ada tempelan kain kerasnya itu kan sisi yang ini, sedangkan yang ini tadi hanya lipatan saja, tidak ada tempelan kain keras. Jadi posisinya kain yang ada tempelan kain keras di bawah. Paham ya? Nah, jadi posisinya seperti ini teman-teman. Yang ini sama seperti ini ya, posisinya yang ada kain kerasnya itu di bawah. Dapat dipahami ya? Nah, kemudian teman-teman, kita ukur dulu supaya ukurannya sama dengan ukuran garis pada bagian celananya ya, untuk lubang mulut saku boboknya. Nah, ini kan untuk lebarnya adalah 12 cm. Pada bagian mulut saku boboknya kita buat ukuran yang sama ya, 12 cm. Oke, kita kasih tanda seperti ini ya. Yang ini juga sama. Nah, dari sini ke sini teman-teman 12 cm. Nah, yang ini juga sama ya, kita kasih tanda supaya pas nanti pas kita melakukan penjahitan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dapat dipahami ya. Nah, langkah berikutnya, untuk jahitan yang ini, dari tanda yang saya buat tadi, dari sini ke sini itu kan jaraknya 12 cm. Nah, untuk garis yang ini teman-teman, kita letakkan di atas garis yang ini. Kita letakkan di atas garis yang ini. Kita paskan ya. Nah, kita paskan seperti ini teman-teman. Kemudian untuk garis yang ini, dari titik yang saya buat tadi, dari sini ke sini, garisnya yang ini yang kita jahit ya, itu kita letakkan pada garis yang atasnya di sini. Kita paskan. Jadi yang ini di sini teman-teman, kemudian yang ini di sebelah sini. Nah, dapat dipahami ya. Kita jahit satu persatu. Oke, kita jahit mulai dari yang atas dulu. Dari sini ke sini teman-teman, perhatikan cara menjahitnya.
Hati-hati pas kita menjahit bagian sini jangan sampai kejahit ya. Jadi kita buka dulu seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Kita jahit sedikit-sedikit, yang penting lurus ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasilnya setelah dijahit ya. Bisa dilihat untuk jahitannya supaya teman-teman lebih paham lagi. Nah seperti ini ya. Dan ini untuk yang sebelahnya. Oke, mudah-mudahan kelihatan untuk jahitannya. Seperti ini ya. Nah kemudian teman-teman, langkah berikutnya. Oke, langkah berikutnya kita buka untuk bagian tengahnya. Perhatikan baik-baik ya, supaya teman-teman tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Kita buka seperti ini, lalu kita lakukan pemotongan di tengahnya. Di tengah-tengahnya teman-teman. Nah di sini ya, kita gunting di tengah-tengahnya. Kita bobok. Nah jadi pertama ini kita lipat dulu seperti ini. Nah kita lipat seperti ini. Lalu kita gunting dulu untuk masuknya gunting nanti ya. Nah ini kita gunting dulu buat lubang untuk masuknya gunting. Nah seperti ini ya. Tembus hingga ke belakang. Nah setelah itu kita masukkan gunting di lubang yang tadi kita buat. Kita gunting di tengah-tengahnya. Dapat dipahami ya. Nah seperti ini. Kira-kira kita mengguntingnya itu berhenti sebelum garis lebar mulut saku boboknya. Ini kan garisnya teman-teman. Berhenti mengguntingnya sebelum garis. Paham ya? Untuk yang sebelahnya juga sama. Ini saya guntingnya sudah agak tumpul, jadi sulit mengguntingnya, tetapi tidak apa-apa. Yang penting teman-teman paham caranya. Nah seperti ini ya, dapat dipahami ya. Oke, kemudian setelah seperti ini, yang ini juga sama ya, berhenti kira-kira 1,5 cm lah sebelum garis ya. Nah seperti ini teman-teman. Lalu setelah ini kita gunting menyudut. Dari sini kita gunting menyudut sampai ke batas jahitan tadi. Nah sampai ke sini ya. Kita gunting menyudut sampai ke batas jahitan, tapi jangan sampai kena jahitannya. Jangan juga sampai lebih, nantinya akan bolong. Tetapi kita paskan, tapi jangan sampai kena benangnya. Oke, ini akan saya gunting dulu. Nah, seperti ini ya. Kita gunting menyudut teman-teman. Dapat dipahami ya. Jadi kita buat segitiga seperti ini. Paham ya? Kita gunting menyudut ke batas jahitan tadi ya. Tetapi jangan sampai kena benangnya. Jangan juga lebih, nantinya bolong. Untuk yang satunya lagi juga sama. Pada sisi yang satunya lagi juga sama. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dapat dipahami ya? Oke, langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya untuk mulut saku boboknya teman-teman, ini kita balik. Kita balik ke arah dalam. Kita masukkan saja ke lubang yang tadi kita gunting ya. Nah, seperti ini. Keduanya ya kita balik. Nah, jadi ini adalah hasilnya sudah mulai kelihatan. Oke, seperti ini ya. Langkah berikutnya, perhatikan baik-baik. Untuk bagian segitiganya ini, nah ini segitiganya dan yang ini segitiganya teman-teman. Kelihatan ya? Itu kita masukkan ke dalam. Kita lipat, kita masukkan ke dalam. Kemudian, oh iya teman-teman, untuk jarumnya ini kita cabut saja karena sudah selesai menjahitnya. Kita cabut. Nah, kemudian untuk yang segitiga tadi ya, ini kan kita masukkan ke dalam seperti ini. Nah, kita rapihkan
sudutnya sehingga rapi seperti ini ya. Jangan sampai ada yang ketarik. Jadi kita usahakan rapihkan dulu ya. Nah, kemudian ini kita balik. Nah, seperti ini teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Nah, seperti ini. Untuk bagian segitiganya itu kita jahit. Tetapi usahakan untuk bagian mulut saku boboknya itu rapat. Itu rapat ya, jangan kebuka seperti ini, tetapi kita rapatkan seperti ini. Nah, lalu yang segitiganya itu kita jahit. Kita jahit bagian segitiganya saja. Paham ya? Untuk yang sebelahnya juga sama. Ini bagian segitiganya kita masukkan ke dalam seperti ini. Kemudian ini kita balik, kita lihat dari arah dalam. Nah, seperti ini ya. Lalu kita jahit bagian segitiganya saja. Oke, ini akan saya jahit. Oke, dan ini adalah hasilnya. Dan ini sudah mulai terlihat ya, saku bobok mulut duanya. Seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya perhatikan baik-baik. Nah, ini kita balik ya. Kita jahit untuk bagian mulut saku boboknya, bagian dalamnya. Kita jahit pas obrasan dari sini. Dan yang ini teman-teman. Tetapi cara menjahitnya itu kita ambil bagian kantongnya saja. Yang ini ya, kita ambil seperti ini. Untuk bagian celana kita lipat ke bawah seperti ini, dapat dipahami ya. Nah, kita jahit pas obrasan di sini, dari sini ke sini teman-teman. Untuk yang satunya lagi juga sama, untuk yang ini. Nah, ini kita balik, kita lipat untuk bagian celananya ke bawah seperti ini ya. Lalu kita jahit pas obrasan. Oke, ini akan saya jahit. Oke, jadi sebelum menjahit kita pastikan dulu supaya tidak ada yang melipat. Bagian bawah kita pastikan dulu lipatannya itu rapi. Jadi kita tarik seperti ini supaya pas ya. Nah, sekiranya sudah rapi lalu kita jahit teman-teman. Oke, jadi ini adalah hasilnya setelah dijahit ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini dari arah depannya, seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya kita lakukan pemasangan untuk bagian puring, yang satunya lagi ya, untuk bagian kantongnya. Nah, yang ini teman-teman. Oke, ini kita letakkan di atasnya seperti ini. Kita letakkan di atasnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita kasih jarum pentul dulu supaya tidak geser pas kita melakukan penjahitan. Bagian kantongnya saja ya, yang kita kasih jarum pentul, bagian kantongnya saja. Nah, seperti ini ya, kita pasang jarum pentul pada bagian kantongnya saja atau pada bagian puringnya, seperti ini ya. Kemudian ini kita balik dari arah depan. Nah, langkah berikutnya teman-teman kita jahit. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini kita balik seperti ini. Kita jahit dari atas ke bawah ke sini ya. Nah, di sininya kita kira-kira kita sisakan 1 cm. Kira-kira kita sisakan 1 cm dari sini ya. Dari sini ke jahitan itu kira-kira kita sisakan 1 cm teman-teman. Jadi kita jahit dari atas ke bawah ke sini. Nah, ini kita lipat, kemudian ke sini teman-teman, ke bagian bawahnya. Lalu ke sini. Lalu ke sini ya. Nah, ke sini teman-teman. Oke, ini akan saya jahit.
Oke, jadi seperti ini ya hasilnya setelah dijahit. Nah, ini kita jahit dari atas ke sini, ke bawah, lalu ke sini teman-teman. Oke, jadi tadi ini ada 2 jahitan ya. Tadi saya jahitnya itu mencong ke sini. Jadi saya jahit ulang lagi di bagian sini supaya lebih lurus ya. Nah, tetapi tidak apa-apa. Yang penting di sini teman-teman paham caranya. Kemudian setelah kita lakukan penjahitan, bagian sisinya yang ini, sisa jahitannya atau kampuh jahitannya kita obras ya, kita perkecil untuk kampuh jahitannya. Kita obras sekelilingnya dari sini ke bawah lalu ke sini teman-teman. Untuk bagian atas itu tidak usah ya. Oke, jadi seperti ini hasilnya setelah diobras bagian sisinya seperti ini ya. Nah, sekarang ke langkah terakhir teman-teman. Langkah terakhir atau penjahitan terakhir ya. Nah, itu kita jahit di bagian sini ya supaya lebih kuat. Nah, di bagian sini teman-teman, di pinggiran mulut saku boboknya ya. Tetapi jangan sampai menginjak ke bagian kain untuk celananya. Jangan sampai menginjak ke kain celananya ya. Tetapi di sudutnya, nah di sisinya teman-teman di sini, paham ya? Untuk yang ini juga sama, yang sebelahnya kita jahit di bagian sisinya di sini. Nah, setelah itu kita jahit bagian atas dari sini ke sini. Ini hanya sebagai jahitan bantu supaya bagian kantong tidak gerak-gerak ya, jadi menempel ke bagian celananya. Kita jahit bagian atas, paham ya? Oke, jadi ini sudah selesai saya jahit ya untuk bagian sisinya. Nah, bagian sini kita jahit, tetapi bagian kain untuk celananya jangan sampai kena jahitan. Yang ini juga sama ya, seperti ini. Kemudian bagian atas kita jahit. Ini hanya sebagai jahitan bantu saja, supaya bagian kantong menempel pada bagian celana. Paham ya? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah hasilnya. Nah, ini sudah jadi ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan teman-teman dapat mempraktekannya di rumah. Di sini kita sama-sama belajar, kita berbagi ilmu. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.